Halo guys, pada kali ini kita akan membahas G30 SPKI. Tapi sebelum itu, sebelum menuju pembahasan, kita akan tanya-tanya dulu nih ke teman-teman kita. Mereka tahu gak sih G30 SPKI itu apa? Nih, dengan Akang siapa nih? Saya Imam Muhammad Arifin dari kelas 12 PS3. Di sini aku mau tanya nih Kang, menurut Akang apa sih yang Akang ketahui tentang G30 SPKI? Sebenarnya saya nggak begitu tahu dengan keseluruhan peristiwa G30 SPKI. Tapi secara umum mungkin yang bisa saya sampaikan adalah peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa pembantaian jenderal-jenderal TNI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Segitu aja Kang. Gitu aja. Oke, makasih ya Kang udah mau diwawancara ya. Oke. Dah. Halo teman-teman, di sini kami akan menceritakan tentang peristiwa G30 SPKI. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang dari peristiwa G30 SPKI adalah berawal dari Hans Snifflet yang merupakan penyebar ideologi komunis di Indonesia. Lalu muncullah organisasi komunis yaitu PKI yang didirikan oleh Musso. Musso ini mendirikan PKI pada 1 September 1948. Setelah beberapa lama, Musso melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno karena dia ingin mengubah ideologi Indonesia menjadi komunis. Akhir dari pemberontakan pertama ini diakhiri dengan Musso dan pimpinan FDR itu ditangkap dan dihukum mati. Selanjutnya, setelah pemberontakan pertama ini, PKI memilih 4 anggota, yaitu salah satunya ada DN Aidit. DN Aidit ini terpilih menjadi sekretaris jenderal dan kemudian melakukan kudeta kepada tokoh-tokoh tua PKI dan juga mendekati Soekarno dan berhasil membuat anggota-anggota PKI masuk ke dalam jajaran pemerintahan Soekarno. Setelah DN Aidit melakukan kudeta kepada tokoh tua PKI, ia lalu berhasil menjadi pemimpin PKI dan berhasil mendekati Soekarno dan juga menjadikan anggota PKI sebagai anggota di pemerintahan. Beberapa saat kemudian ia juga melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 di mana ia menargetkan para jenderal-jenderal dan juga pada 1 Oktober ia berhasil menculik para jenderal dan membunuh mereka dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Pemberontakan ini terjadi karena PKI yang salah paham terhadap berita-berita yang beredar di lingkungan. Lalu ia juga menganggap bahwa jenderal atau TNI Indonesia menghalangi niat mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Nah, jadi teman-teman, kronologi singkat dari kejadian G30 SPKI itu adalah awal mulanya pembunuhan dari perwira TNI Angkatan Darat. Nah, salah satu anggota PKI yaitu Letnan Kolonel Untung membunuh 3 dari ke-7 perwira TNI di kediamannya. Selanjutnya 4 lagi diculik dan dibawa ke daerah Lubang Buaya di DKI Jakarta. Dengan proses pembunuhan yaitu dimasukin ke lubang, ditembak, terus ditimpa lagi, ditimpa lagi dan ditembak lagi. Lalu di ujungnya dikasih pohon pisang biar nggak ketahuan. Jadi gitu teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kalian menyimak apa yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Dimas, sekarang ada 10 tokoh yang paling penting dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, yang pertama tentu saja yaitu DN Aidit. Ia memiliki nama asli Dipa Nusantara Aidit. Nah, beliau merupakan dalang dari kudeta
kepada 7 jenderal tersebut. Nah, setelah kekalahannya tersebut, ia melarikan diri ke Yogyakarta untuk mengembalikan kekuatan PKI. Namun pada akhirnya pada tanggal 21 November 1966, ia ditangkap di persembunyiannya dan ditembak hingga tewas. Nah, kemudian yang kedua itu ada Letnan Kolonel Untung Samsuri. Nah, pada saat itu beliau menjabat sebagai Komandan Batalion KK 1 Cakrabirawa. Nah, beliau digadang-gadang sebagai yang menggerakkan pasukan Cakrabirawa karena pada saat itu merupakan komandan dari Cakrabirawa. Nah, singkatnya pada tahun 1966 beliau ditangkap dan sempat dipenjara, namun pada akhirnya ia dieksekusi mati. Nah, kemudian yang ketiga ada Sam Kamaruzaman. Nah, ia ini adalah ketua dari Biro Khusus PKI, yaitu untuk tujuannya yaitu merancang dan melakukan pergerakan untuk kudeta. Nah, terus beliau ini juga diduga sebagai dalang dari gerakan tersebut bersama DN Aidit. Nah, sebelum itu beliau ini dikira-kira sebagai intelijen militer karena lingkungan serta keluarganya hanya mengetahui bahwa beliau itu hanya pengusaha. Namun beliau ini sangat penting perannya di dalam PKI. Nah, kemudian singkat cerita beliau ditangkap dan untuk akhir hidupnya beliau tidak diketahui. Nah, setelah tadi 3 tokoh dari dalam PKI, sekarang ada 7 tokoh dari kalangan jenderal yang menjadi korban dari keganasan G30 SPKI. Nah, yang pertama ada yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Terus yang kedua ada Suprapto, yang ketiga ada MT Haryono, terus yang keempat ada S. Parman, yang kelima ada D. Panjaitan, yang keenam ada Stojo, dan yang terakhir ada Ahanu Sution. Nah, kenapa sih mereka dinamain Anumerta? Nah, Anumerta sendiri yaitu pemberian pangkat kepada tentara yang sudah memiliki jasa ketika dia sudah meninggal. Nah, terus ada cerita menarik nih saat kejadian Ahanu Sution. Nah, pada saat itu pada jam 3 pagi beliau sedang tidur bersama anaknya dan istrinya. Nah, kemudian datanglah penculik PKI. Terus langsung penculik itu masuk ke dalam ruangan Ahanu Sution. Nah, waktu Ahanu Sution membuka pintu kamar, tanpa basa-basi, penculik itu langsung menembak Ahanu Sution. Namun Ahanu Sution berhasil menghindari tembakan tersebut. Nah, pada kejadian itu Ahanu Sution berhasil kabur dari rumahnya menuju tembok, melompati tembok. Nah, anaknya yang bersama ibunya tertembak dalam kejadian itu. Kemudian ajudannya yaitu Pierre Tenden, ketika mendengar suara tembakan, beliau langsung keluar dari rumahnya dan mengecek Ahanu Sution. Waktu para penculik keluar menemui Pierre Tenden, para penculik PKI ini mengira bahwa Pierre Tenden ini adalah Ahanu Sution, langsung dibekukan dan langsung dibawa ke truk. Dan pada akhirnya Pierre Tenden menjadi salah satu korban menggantikan Ahanu Sution dan anaknya tertembak di punggungnya. Nah, jadi begitu ada 10 tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya ada dampak G30 SPKI secara sosial dan politik. Dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat di Indonesia. Secara sosial, terjadi penangkapan dan pembunuhan atas orang-orang PKI atau yang dianggap sebagai PKI, di mana tidak semuanya melalui proses pengadilan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Lalu ada secara politik, lahir peta kekuatan politik baru, yakni Tentara Angkatan Darat yang berjalan hingga Desember 1965.
di mana PKI telah hancur secara kekuasaan politik di Indonesia. Munculnya 3 tuntutan rakyat atau Tritura yang dicetuskan dan diserukan oleh Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila. Lalu munculnya Surat Perintah 11 Maret atau Syukur Semar pada 11 Maret 1966 hingga lahirnya Orde Baru. Dan selanjutnya ada penumpasan PKI pada tanggal 2-5 Oktober 1965 di Jakarta. Sedangkan penumpasan PKI yang berada di Jawa Tengah itu membutuhkan waktu yang lama karena di sana merupakan basis PKI yang cukup kuat. Dengan beberapa operasi militer yang diberlakukan, pada akhirnya DN Aidit ditembak mati di Jawa Tengah Boyolali. Sedangkan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal. Itulah beberapa dampak dari peristiwa G30 SPKI, di mana dampak-dampak tersebut menimbulkan perubahan bagi sistem pemerintah dan politik yang ada di Indonesia. Setelah membahas latar belakang, kronologi, tokoh, dan dampak dari G30 SPKI, yang terakhir kita akan membahas penumpasan G30 SPKI. Angkatan Darat melakukan tindakan kontrol mulai dari tanggal 1 Oktober 1965 yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Maijen Soeharto ini memerintahkan RPKAD untuk merebut pusat RRI dan gedung telekomunikasi, dan pada akhirnya RPKAD ini berhasil merebut atau mengamankan kedua gedung tersebut, karena setelah pada tanggal 3 Oktober ini RPKAD juga mengumumkan adanya pembentukan ketertiban atau keamanan untuk memulihkan setelah terjadinya G30 SPKI ini, agar warga Indonesia ini tidak merasa khawatir, cemas, dan takut gitu karena terjadinya G30 SPKI ini. Setelah itu DN Aidit sebagai ketua dari G30 SPKI pada saat itu melarikan diri ke Jawa Tengah, namun pada akhirnya dia berhasil ditangkap dan dihukum mati pada November 1965. Juga seperti organisasi-organisasi, lembaga-lembaga, universitas, dan orang-orang yang simpatisan terhadap PKI ini diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan beberapa dihukum mati. Nah, begitulah akhir dari penumpasan G30 SPKI yang terjadi di Indonesia.